Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Sekarang kita sudah sampai di bab 9, yang mana kita akan belajar mengenai managing files pada Linux. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu struktur directory pada Linux. Jadi, untuk gambarannya seperti ini. Jadi, yang paling atas ini terdapat slash atau root. Jadi root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori karena semua direktori itu berada di bawahnya root. Bisa dibilang root itu ketuanya karena tidak akan ada lagi direktori di atas root. Teman-teman gak usah pusing dulu tentang bin, sbin, atau temporary, atau var, dan lain-lain. Untuk basic itu cukup paham tentang home dan juga USR. Jadi USR itu merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu diletakkannya pada directory USR. Jadi kalau disamakan dengan Windows, USR itu sama dengan seperti program files. Jadi di sini saya akan coba buka file lalu ke local disk. Nah, ada program file di sini yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi yang paling penting hanya dua itu saja. Dan ada lagi namanya etc. Cuman tidak ada pada gambaran ini. Yang mana etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, di sini saya akan login ke Debian saya. Saya akan coba masuk ke file. Di sini ketika teman-teman buka file, itu defaultnya akan langsung diarahkan ke directory home. Untuk melihat user pada directory home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman bisa masuk ke other location. Lalu di sini terdapat slash, karena lambang dari root itu slash. Teman-teman bisa klik saja. Oke, di sini ada banyak sekali file-file penting yang akan kita pelajari nantinya. Ada bin, baud, dep, etc. Yang mana ini untuk menyimpan seluruh konfigurasi. Dan terdapat juga directory home. Ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user yaitu Rizky. Di sini teman-teman juga bisa ngecek parent directory yaitu dengan klik titik 3 sebelah pencarian. Lalu properti. Oke, di sini belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan coba masuk ke home. Di sini saya akan klik titik 3 lalu properti. Nah, parent foldernya adalah slash ya atau root. Nah, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukan parent folder saya yang sekarang. Karena sekarang saya berada pada directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Lalu saya klik titik 3, lalu properti. Nah, ini terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Berarti karena sekarang saya berada di Rizky, maka seharusnya saya berada di home/Rizky. Mungkin itu saja untuk pembahasan struktur directory pada Linux. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari tentang basic command ataupun perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Jadi, ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu
menggunakan CLI. Jadi kita akan pelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan perintah cd. Dan juga terdapat pwd yang mana ini digunakan untuk melihat kita sedang berada di directory apa. Lalu terdapat ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Jadi ini kita coba saja. Nah, jadi ketika teman-teman membuka file, dia defaultnya akan langsung menampilkan directory home. Begitu juga dengan CLI. Dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home itu, dia terdapat tanda lengkung sebelum $. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Jika di file itu, kita cukup masuk ke other location. Lalu klik root, seperti ini. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Lalu masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Di sini saya ingin masuk ke dalam home directory-nya root, yaitu pada folder root saya. Saya klik. Kalau di file biasa itu cukup klik saja lalu masukkan passwordnya. Nah, seperti ini sudah masuk. Kalau misalkan di CLI, teman-teman bisa menggunakan perintah cd spasi /root. Lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada di root. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isi file apa saja yang berada pada root ini. Nah, karena folder root ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls, dia tidak akan menampilkan apapun. Sekarang saya akan coba untuk masuk ke directory home, cd spasi /home. Ketika saya pwd, saya berada di directory home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder Rizky. Jadi kita pastikan melalui file, saya back, lalu saya masuk ke home. Nah, betul ya, dia akan menampilkan directory Rizky. Bagaimana jika saya masuk ke dalam root lagi, ke dalam slash? Kalau tadi saya masuk ke home directory-nya root. Sekarang saya akan masuk ke dalam root-nya. cd /. Seperti ini. Saya akan ls. Nah, kalau di file, di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini. Dan kita akan pastikan pada CLI apakah sama. Oke, jadi betul ya, terdapat bin, home, boot, dan lain-lain. Jadi untuk masuk ke dalam directory seperti ini, teman-teman harus menggunakan cd run. cd/run. Lalu enter, lalu lihat dengan pwd. Ini menandakan bahwa kita sekarang berada di directory run. Lalu untuk melihat apa saja filenya itu dengan ls. Oke, ini ada banyak ya filenya. Mungkin itu saja untuk pembahasan navigasi path. Sekarang kita masuk pada pembahasan absolute versus relative path. Jadi
Absolute itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam direktori dengan masukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu direktori, kita harus mengawali slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root. Jadi contohnya di sini saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawalinya dengan perintah root ataupun slash. Yang mana berarti ketika sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam direktori bin, saya harus masukkan perintahnya yaitu cd bin. Kenapa? Karena direktori bin itu dia terhalang oleh USR, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin. Berbeda ketika saya berada di direktori USR dan saya ingin masuk ke dalam bin, itu saya tidak perlu mengawalinya dengan slash. Maka saya cukup masukkan perintahnya dengan cd bin. Begitu saja. Oke, kita akan coba pada terminal. Nah, pada dasarnya kita akan diarahkan ke home directory seperti ini. Ini pada CLI saya ls. Kita lihat apakah sama direktorinya dengan di file asli. Oke, sama ya. Terdapat desktop, dokumen, download. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam directory root dengan other location. Lalu klik yang slash ini. Begitu juga dengan CLI-nya. Saya akan masuk ke dalam su, lalu masukkan passwordnya. Lalu saya masuk ke cd spasi slash. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Yang mana saya akan masuk ke folder etc dan saya akan masuk ke dalam Apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path, yaitu mengawalinya dengan lambang slash. Jadi cd slash etc slash Apache 2. Oke, ini bisa ya. Kita sudah masuk ke dalam Apache. Dengan masukkan perintah pwd, ini akan memunculkan di mana kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root cd spasi slash dan kita akan coba masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? cd Apache 2. Oke, tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Apache, kita akan masuk ke dalam cd etc tanpa menggunakan slash. cd etc. Lalu enter. Lalu baru kita bisa masuk ke dalam Apache 2. cd Apache 2. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan absolute versus relative path. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan spesial karakter, yang mana kita akan membahas tentang spesial karakter seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi kita masuk dulu ke dalam CLI-nya. Saya akan menjelaskan dari lambang lengkung. Ini lambangnya ada di sebelah angka 1 kalau di keyboard laptop.
yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya kita bisa pwd dan saya berada pada home Rizky. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su. Masukkan passwordnya. Nah, saya sudah berada di /home/Rizky. Kenapa masih belum ada lambang lengkungnya? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada pada home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukanlah pada /home/Rizky. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama root. Seperti ini. cd spasi /root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul. Yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Lalu yang kedua terdapat karakter $, yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang $, seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang ketiga yaitu pagar. Ini merupakan lambang pada root. Oke, di sini terdapat lambang pagar yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama CLI teman-teman terdapat lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Saya akan keluar dari root. Lalu terdapat titik seperti ini. Ini melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Saya enter, maka akan menunjukkan isi file pada directory yang sekarang. Saya akan coba masuk ke dalam root lagi. Su. Lalu saya akan masuk ke dalam cd spasi slash. Nah, ini saya akan coba ls titik. Berarti saya meminta untuk memperlihatkan seluruh file yang ada pada directory yang sekarang, yaitu pada directory slash. Jadi ada apa saja pada directory slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam cd spasi etc. Lalu terdapat juga lambang yang kelima yaitu titik 2, yang mana ini melambangkan directory parent atau directory sebelumnya. Nah, directory sebelum etc itu apa? Yaitu directory slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam directory yang ada pada etc lagi. Saya akan coba ls. Maka terdapat directory apache. Saya clear. Saya akan masuk ke dalam directory apache 2. cd apache 2. Saya akan pwd untuk melihat di mana keberadaan saya sekarang. Sekarang saya berada di apache 2, yang mana parent directory apache 2 adalah etc. Jadi ketika kita cd titik 2, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Berarti kita masuk ke etc. Saya enter. Jika seperti ini, berarti saya kembali ke parent directory.
saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi, cd Apache 2. Lalu bisa juga saya menggunakan ls untuk melihat parent directory atau file-file yang ada pada parent directory seperti ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan spesial karakter. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan membuat file dengan perintah touch. Oke, langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Ini saya sedang berada pada home directory. Jadi untuk membuatnya, teman-teman bisa menggunakan touch. Ini saya coba touch 25.txt. Lalu enter. Oke, otomatis dia akan terbuat. Saya akan lihat dengan perintah ls. Oke, langsung ada ya 25.txt dan langsung muncul pada tampilan filenya. Teman-teman juga bisa melakukannya dengan menggunakan metode absolute. Ini saya clear dulu. Yang mana saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Jadi saya akan touch dari sini tanpa harus ke dalam dokumen. Saya akan membuatnya melalui home directory biasa tanpa harus masuk ke dalam dokumen, yaitu dengan perintah touch dokumen /25.txt. Lalu enter seperti ini. Maka secara otomatis di dalam file dokumen langsung terbuat filenya. Oke, kita lihat pada dokumen. Oke, ada. Mungkin itu saja untuk pembahasan membuat file dengan menggunakan perintah touch. Sekarang kita masuk ke pembahasan membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita sempat membuat file dengan perintah touch, jadi itu cuma file. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori. Karena dengan perintah touch itu kita hanya bisa membuat satu file. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir. Kita langsung saja coba di terminal. Di sini saya sedang berada di home directory. Saya ls. Nah, hanya ada direktori default. Di sini saya akan coba membuat direktori baru yaitu dengan perintah mkdir. Lalu nama file yang akan kita buat. Misal direct new. Saya akan coba membuat directory dengan nama direct new. Mkdir direct new. Saya enter. Lalu saya ls. Nah, jadi folder kita ataupun directory kita sudah terbuat. Lalu kita masuk ke dalam direktorinya. Contoh, di sini saya masuk ke 25.txt dengan perintah cd 25.txt. Jelas gak bisa ya. Namun ketika kita membuat suatu direktori dengan perintah mkdir itu, kita baru bisa masuk ke dalam direktorinya. cd direct new. Lalu enter aja. Nah, sekarang saya sudah berada di direktori yang baru saja saya buat. Dan ini masih kosong ya. Ketika saya ls, gak ada apa-apa. Jadi, saya punya metode lain untuk membuat direktori di dalam direktori. Jadi, contohnya seperti ini. Saya akan kembali dulu ke parent directory dengan cd titik 2. Saya clear. Karena sebelumnya
kita hanya membuat satu directory, yaitu mkdir direct new. Terus teman-teman ingin membuat sebuah directory di dalam directory dan di dalam directory juga. Jadi contohnya seperti ini. Misal teman-teman mau buat directory dir 1, lalu di dir 1 ada dir 2, lalu di dalam dir 2 ada dir 3. Contohnya adalah mkdir dir 1. Jadi teman-teman harus membuat directory yang pertama terlebih dahulu. Saya enter, lalu mkdir /dir 2. Ini berarti kita membuat directory 2 di dalam directory 1. Enter lagi. Lalu jika ingin membuat directory di dalam directory 2, bisa seperti ini. Tambahin dir 3. Nah, ini berarti saya membuat directory 3 di dalam directory 2. Sekarang kita coba ls. Terdapat dir 1 ya. Saya coba masuk ke dir 1. cd dir 1. Lalu kita ls. Ada dir 2 ya. Saya masuk ke dir 2. cd dir 2. Lalu kita ls lagi. Ada dir 3. Saya masuk ke dir 3. Dan kalau di ls pastinya dia tidak ada apa-apa. Oke, kosong ya. Saya akan kembali ke parent directory dulu dengan perintah cd -2. Saya clear. Saya masuk ke cd/home/Rizky. Oke, sekarang saya berada di home directory. Teman-teman bisa melihat yang mana file directory dan juga yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls-l. Enter aja. Jadi ini terdapat tanda dan ini kita punya file biasa dan juga file directory. Jadi di sini kita bisa membedakannya. Kalau file directory itu pasti abjad depannya D, yang mana artinya adalah directory. Kalau tidak ada D, itu berarti dia file biasa. Contohnya seperti ini. 25.txt. Dia depannya tidak ada D. Jadi slash ataupun kosong seperti ini, yang menandakan bahwa dia bukanlah file directory. Mungkin itu saja untuk pembahasan membuat directory dengan perintah mkdir. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah cp. Jadi, apa itu perintah cp? Cp merupakan perintah yang digunakan untuk mengcopy. Jadi, cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Jadi, bahasanya adalah menduplikasi. Jadi, jika kita memiliki suatu file, itu kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp kalau di terminal. Langsung saja kita buka Debian-nya. Kita akan bandingkan dulu dengan file tampilannya atau cara mengcopy jika kita menggunakan aplikasi file. Saya masuk dulu ke dalam direktori dokumennya. Nah, di sini saya punya 2 file di direktori dokumen. Kalau cara umumnya menggunakan tampilan itu, teman-teman cukup blok saja. Seperti ini. Lalu di copy. Lalu bisa di paste di direktori mana saja.
klik kanan, lalu paste. Maka dia akan muncul seperti ini. Saya akan move to trace. Jika di terminal, kita harus menggunakan perintah cp. Karena yang ada pada dokumen itu adalah halo1.txt dan juga halo2. Jadi, saya akan mengcopy file yang ada pada dokumen itu ke home/user. cp dokumen slash halo1.txt ke slash home slash Rizky. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan mencoba mengcopy halo2 juga. cp dokumen slash halo2.txt slash home slash user. Saya akan coba membuat file baru lagi pada dokumen. Saya akan buat melalui CLI dengan menggunakan perintah touch. Touch dokumen slash. Saya akan membuat halo3.txt. halo3.txt. Sekarang kita lihat ya. Nah, sudah ada ya halo3. Nah, kita juga bisa tidak harus mendefinisikan slash home slash user seperti ini. Karena sekarang kita sedang berada di directory ini, kita cukup menggunakan titik saja, yaitu cp dokumen slash halo3.txt titik. Seperti ini ya, yang dimana kita ingin mengcopy file halo3 ke directory yang sekarang. Kita enter, lalu kita ls. Oke, sudah tercopy ya halo3-nya. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin mengcopy halo1 sampai halo3? Itu bisa saja secara langsung. Saya akan copy halo1.txt, halo2.txt, dan juga halo3.txt. Dan jangan lupa diakhirkan dengan tujuannya. Saya akan coba ke desktop. Seperti ini. Saya akan coba lihat pada desktop. ls desktop. Oke, semuanya sudah tercopy ya. Di sini saya akan hapus dulu yang di desktop dengan move to trace. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory? Nah, di sini saya memiliki directory Diria, yang mana di dalam directory 1 ini terdapat directory dir2. Kita bisa mengkopinya dengan cp min r. Seperti ini. cp min r dir1 slash dir2.
kita akan copy ke /home/Rizky. Seperti ini. Saya enter. Oke. Sekarang dir2 sudah berada di directory yang sekarang. Ini saya hapus lagi agar tidak membingungkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan perintah CP. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah MP. Apa itu perintah MP? MP merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi, ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang salah, maka teman-teman bisa menggunakan perintah MP ini. Perintah MP juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misal, teman-teman ingin memindahkan file A dari directory 1 ke directory 2. Itu juga bisa menggunakan perintah MP. Langsung saja kita praktekkan di CLI. Ini saya akan ls dulu. Di sini saya punya file dengan nama halo1 sampai halo3. Di sini saya akan merename yang halo1 terlebih dahulu. Jadi kita harus masukkan dulu file yang ingin diubah itu apa, lalu nama baru dari file yang ingin diubah itu apa. Karena saya ingin mengubah halo1, jadi saya masukkan perintah mp halo1.txt dan saya akan mengubah ke replace.txt. Nah, di sini sudah terganti ya. Saya ls, maka sudah terganti menjadi replace.txt. Ini saya clear dulu. Teman-teman juga bisa menggunakan mp sebagai pemindahan file. Contoh di sini terdapat file dengan nama halo2.txt dan juga halo3.txt. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk dulu ke cd dokumen lalu saya akan touch dengan membuat nama halo5. Jadi touch halo5.txt. Lalu saya keluar cd titik 2. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory di sini, directory home. Jadi perintahnya adalah mp dokumen / halo5.txt ke /home/user. Kita lihat halo5 sudah hilang dari dokumen. Pastinya dia akan keluar dan ada di home. Jadi mp bisa juga digunakan untuk memindahkan file. Mungkin itu saja untuk pembahasan perintah mp. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada bab 9, yang mana kita akan membahas tentang perintah rm. Apa itu perintah rm? Rm itu merupakan singkatan dari remove, yang mana rm digunakan untuk menghapus file. Lalu, ketika teman-teman ingin menghapus directory, itu teman-teman bisa menggunakan rmdir. Teman-teman gak akan bisa menghapus directory dengan rm saja. Dan teman-teman gak akan bisa menghapus file dengan rmdir. Oke, kita langsung coba saja. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan perintah rm terlebih dahulu.
saya akan coba menghapus replace.txt dengan perintah rm replace.txt. Kita enter, maka dia akan hilang. Saya ls, replace.txt sudah tidak ada. Teman-teman juga bisa menggunakan dengan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contohnya, di sini saya ingin menghapus halo 3 sampai halo 5, maka perintahnya adalah rm halo bintang.txt. Kita enter. Ketika saya ls, semuanya hilang. Sekarang saya akan coba menghapus directory. Di sini ada direct new. Saya akan coba menghapus direct new dengan perintah rm dir direct new. Jika ada slash seperti ini menandakan bahwa ini merupakan directory atau folder. Saya enter. Ketika saya ls, dia akan hilang direct new-nya. Oke, sekarang saya akan coba menghapus dir1. Apakah bisa? Menggunakan perintah rm dir1. Oke, tidak bisa ya. Kenapa? Karena di dir1 ini masih ada file ataupun pada dir1 ini belum kosong. Jadi syaratnya kita harus menghapus isi dari directory 1 dulu. Di dalam dir1 ada dir2 dan di dalam dir2 ada dir3. Jadi saya akan meremove dir3 terlebih dahulu. Perintahnya adalah rm dir1 slash dir2 slash dir3. Yang mana ini saya akan menghapus dir3 yang berada pada dir2, yang berada di dir1. Saya enter. Sekarang kita lihat apakah masih ada dir3. Oke, sudah kosong ya. Sekarang kita bisa menghapus dir2 menggunakan perintah rm dir1 slash dir2. Oke, dir2 juga sudah hilang. Sekarang kita bisa menghapus dir1 karena sudah tidak ada file apapun di dir1 dengan menggunakan perintah rm dir1. Saya enter, maka dir1 akan menghilang. Saya ls. Oke, dir1 sudah menghilang. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 9 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.